Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fujiati. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video PPL saya yang kedua. Assalamualaikum. Ayo disiapkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Afrina Wulandari, Astriani Senja, Azaria Rizky. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pelajaran, cek kerapian kelas terlebih dahulu ya. Bagaimana? Bersih ya? Ya, alhamdulillah. Loh, ini Mbak Feni kan kenapa tidak pakai seragam? Seragamnya basah. Usahakan setiap kali kita sekolah dipersiapkan ya dari pakaian, alat tulis dan sebagainya. Gitu ya Mbak ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuki bab yang baru. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingat minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Saya Bu. Ya, Pertama silakan. sebelumnya kita sudah belajar mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia dan juga penyebaran Islam di kota-kota besar atau di pulau di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi pertemuan sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia untuk pertemuan yang kedua. Sudah bukan hal yang asing lagi saat kita tahu bahwa di Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau yang banyak ya. Tidak dapat dipungkiri wilayah daratannya itu kan berpisah-pisah ya, berpulau-pulau. Itu membuat Indonesia sangat beragam budayanya, betul apa tidak? Betul. Dan juga beragam pula agamanya ya. Namun siapa sangka jika agama Islam yang paling banyak penganutnya di Indonesia. Padahal sebelum adanya Islam itu di Indonesia menganut ada agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi begitu Islam masuk bisa langsung tersebar luas. Tentunya dengan peran para mubalik dan dai dalam menyebarkan Islam. Selanjutnya, manfaat apa yang bisa kita peroleh dengan kita mempelajari bab ini? Itu semua nanti akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Sebelumnya, ayo kita tadarus dulu bersama-sama. Ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang hikmah dan manfaat mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam. Shadaqallahul Nabi. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara orang yang bisa mengambil hikmah dari suatu peristiwa, suatu kejadian itu hanyalah orang-orang yang berakal. Di antara tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, jadi hari ini kita akan belajar tentang dua subtema. Yang pertama hikmahnya, yang kedua adalah manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu mengamati video. Saya akan menampilkan sebuah video, silahkan kalian amati ada pembelajaran apa di dalam video tersebut. Sudah siap? Pada suatu malam hari, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para anggota Wali Songo mengadakan perkumpulan untuk membahas rencana Sunan Kalijaga yang akan menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode wayang. Selanjutnya, dari tayangan video tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Afrina, izin bertanya. Ya, Hikmah mengetahui dan mempelajari strategi dakwah di Indonesia apa sih Bu? ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Saya Bu, Ya, silakan. izin bertanya. Untuk manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari strategi dakwah tersebut itu apa ya Bu? Terima kasih, Mbak. Tadi ada yang menanyakan hikmahnya apa sih kita pelajari ini, sama manfaatnya juga ya. Cuma pertanyaan-pertanyaan ini itu akan kita bahas di pertemuan kita pada pagi hari ini, dan nanti ini sebagai bahan diskusi kalian ya. Jadi dari pertanyaan ini silahkan nanti kalian cari tahu, kalian cari informasi terkait dengan pertanyaan tersebut. Kalian bisa mencari referensi dari sumber buku paket, boleh dari internet ataupun dari sumber yang lainnya. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya,
kita masuk di tahapan yang kedua ya, yaitu saya akan bagi kalian jadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti beranggotakan 6 orang ya. Hitung 1 sampai 6. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Terima kasih. Tadi kalian sudah berhitung. Pas hitungan 1 sampai 6 yang pertama adalah kelompok 1, dan 1 sampai 6 yang kedua adalah kelompok 2 dan seterusnya. Sudah paham? Nah, silakan sekarang kalian yang tadi mendapatkan 1 sampai 6 yang pertama bisa menempati meja sini. Kelompok 1 ini adalah kelompok 2, ketiga yang sebelah sana 4. Silakan kalian bisa menempatkan diri di sana. Sudah menempati di mejanya masing-masing sesuai urut kelompoknya? Sudah. Ya. Silakan untuk sekarang kalian tentukan ketua kelompoknya. Kelompok yang pertama siapa ketuanya? Astriani. Yang kedua? Setelah masing-masing menentukan ketua kelompoknya, saya akan bagi LKP. Jadi nanti kalian menuliskan hasil diskusi kalian di sini. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD semua? Selanjutnya silakan kalian tulis identitas kelompok kalian di situ. Selanjutnya silakan dimulai dari kelompok 1. Semua anggotanya maju ke sebelah sini untuk mengambil undian. Jadi nanti untuk masing-masing anggota kelompok itu akan membahas tentang materi yang berbeda dengan anggota kelompok kamu yang lainnya. Silakan bisa mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Selanjutnya dari nomor undi tersebut kamu bisa lihat materinya di sini. Untuk yang tadi mendapatkan nomor undi 1, berarti kalian membahas, mencari informasi tentang hikmah untuk diri sendiri itu apa saja. Bisa dipahami? Bisa. Jadi masing-masing anggota kelompok nanti berbeda ya materinya ya. Silakan untuk yang mendapatkan materi sama dari kelompok 1 sampai 6 bisa bergabung. Kalian sudah bertemu dengan kelompok lain yang memiliki materi yang sama? Sudah. Ini tadi yang mendapatkan nomor undi 1 ya. Berarti di sini disebut dengan kelompok ahli pertama. Silakan diskusikan. Kamu bisa mencari referensi di buku paket, boleh, di internet boleh, ataupun yang paling terpenting adalah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok ahli ini. Begitu juga yang kelompok yang kedua, yang ketiga, keempat, 5 dan 6 seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diskusi selama 20 menit. Sudah mendapatkan referensi? Sudah. Ya. Menit sudah selesai ya diskusinya dengan kelompok ahli. Silakan kalian kembali kepada kelompok asal kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi kalian dengan kelompok ahli kalian. Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Selanjutnya silakan untuk yang tadi mendapatkan nomor undi pertama bisa men-share materinya kepada teman-teman kelompok asal kamu. Silakan bisa dimulai. Hikmah mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia bagi diri saya sendiri adalah. Terima kasih untuk kalian yang sudah presentasi ya. Tadi kamu sudah men-sharing ilmu yang sudah kalian dapat berdasarkan hasil diskusi kalian dengan kelompok ahli kalian, dan sudah kalian share kepada kelompok asal kalian. Bagaimana? Sudah jauh lebih paham? Ya, sama-sama untuk mengetes apakah kamu sudah benar-benar paham. Ibu punya beberapa kartu di sebelah sini. Di sebelah kanan ini adalah kartu yang berisikan pertanyaan, dan di sebelah kiri ini adalah kartu yang berisikan jawaban. Perwakilan dari masing-masing kelompok satu-satu terlebih dahulu mengambil pertanyaan. Nanti silakan cari jawabannya di sebelah sini. Nanti dibacakan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, saya Bu. Ya, silakan Mbak Nisa. Pertanyaan yang pertama. Perdagangan, betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 Mbak Nisa. Ya. Lagi? Saya Bu. Benar apa tidak? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Saya Bu. Oh ya, kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2 perwakilan. Selanjutnya silahkan untuk hasil diskusi tadi dari sharing-sharingan teman-teman kamu satu kelompok, silahkan tulis jawabannya pada LKPD yang sudah diberikan tadi.
LKPD-nya? Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, silakan perwakilan dari salah satu kelompok terlebih dahulu untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi yang sudah dituliskan dalam LKPD-nya. Kelompok mana terlebih dahulu? Kelompok 3. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila dari kelompok 3. Jiwa dan semangat melakukan dakwah dengan kehadiran pedagang Islam dari luar yang telah menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Semua kelompok sudah maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, LKPD bisa dikumpulkan. Setelah mempelajari materi ini dari tadi awal, kira-kira adakah yang bisa merefleksikan hari ini ilmu apa saja yang sudah kalian dapatkan? Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinar. Izin menjawab. Hari ini kita sudah belajar mengenai hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, terutama hikmah dan manfaat bagi diri saya sendiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Untuk materi ini, secara keseluruhan, apakah sudah paham? Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan temuan kita pada hari ini sudah bahas apa saja? Silakan dari kelompok 2 perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi hari ini: 1. Kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang telah berdakwah menyiarkan ajaran Islam di Nusantara memberikan nuansa baru bagi perkembangan suatu kepercayaan yang ada di Indonesia. Aku tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ternyata banyak sekali manfaat dan hikmah yang bisa kita peroleh dengan penuh perjuangan para mubalik dan dai menyebarkan Islam di Indonesia sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini ya. Kita semua bisa merasakan nikmatnya iman Islam. Dan juga banyak hikmah yang bisa kita ambil, salah satunya menjadikan setiap langkah kita yang kita lakukan itu baik pendidikan, pernikahan, kesenian, ataupun perdagangan yang kita lakukan itu dilandaskan untuk berdakwah. Selanjutnya, ini karena waktunya sudah mau habis ya, kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana awal masuknya Islam di Indonesia, melalui jalur apa, pada sebagainya, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk latihan soal, saya sudah men-share ini link soal pada grup WA kita. Nanti silakan kamu kerjakan di rumah. Ya, di sini nanti bisa langsung kalian lihat skornya kamu dapat berapa. Itu saja. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya pada kegiatan pembelajaran kali ini, atas semangatnya. Semoga bisa memberikan manfaat, ada nilai-nilai yang bisa kamu ambil ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri, insya Allah ilmunya bermanfaat. Amin. Sama-sama. Selamat istirahat. Demikian video PPL saya yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.